Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi dengan Mupel PPKN kelas 5 tema 7 pertemuan kelima ya pada di semester genap ini, melanjutkan materi yang kemarin ya. Pertemuan keempat kita menginjak pertemuan kelima ini kita membahas tentang mengembangkan sikap melestarikan kebudayaan nasional. Nah, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau warga negara Indonesia, kita wajib ya mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Apalagi kita kaum ya, atau apalagi kita atau kalian itu jiwa-jiwa muda ya. Kalau jiwa muda itu semangatnya masih tinggi, beda sama bapak-bapak guru, bapak-bapak kalian ya. Kalau bisa kalian itu mumpung masih muda, kalian harus semangat atau melestarikan kebudayaan nasional ya. Langsung saja ke materi. Menurut Ki Hajar Dewantara ya, kebudayaan nasional adalah puncak kebudayaan daerah. Nah, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Yang dimaksud kebudayaan daerah itu kita apabila kita orang Jawa Tengah ya, kita kan domisili pada Jawa Tengah pada umumnya, terus khususnya kita di Sukoharjo, kebudayaan Sukoharjo apa? Nah, itu harus kita lestarikan atau kita budayakan agar tidak diklaim oleh negara lain atau daerah lain juga bisa. Kebudayaan nasional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 ayat 1 dan 2. Pasal 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan atau nilai-nilai budayanya. Nah, kita itu sudah dijamin ya, dijamin negara memelihara ya, bebas memelihara, mengembangkan nilai-nilai budaya kita. Jadinya kita tidak perlu khawatir, sudah ada di Undang-Undang 1945. Pasal 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, contohnya kebudayaan kita itu juga kalau pada umumnya kita di negara Indonesia, nah kita harus mendalami atau bisa mempraktikkan bahasa Indonesia itu baik dan benar, seperti kita pada waktu pembelajaran face to face atau tatap muka di sekolahan ya gitu ya. Terus dalam les-les di luar itu pakai bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Terus pada yang mencakup daerah kita di Jawa, suku Jawa, kebanyakan kita itu suku Jawa, jadinya kita harus mempraktekkan bahasa Jawa kita. Nah, seperti dengan orang tua kita harus kromo inggil, kalau tidak bisa ya, kepepetnya tidak bisa, itu kita harus dengan kromo alus, yang halus bahasanya, yang halus. Kebudayaan nasional akan terancam punah apabila masyarakat dan generasi mudanya kurang memiliki kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, yang kita sayangkan
atau yang kita takuti, ya, kebudayaan nasional terancam punah. Itu bisa punah, kebudayaan nasional, ya, bisa punah apabila masyarakat dan generasi muda kurang memiliki kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah. Apabila punah, ya, bisa punah, bisa diklaim negara lain seperti Reok Ponorogo itu, ya, diklaim, terus keris itu diklaim negara lain karena kaum mudanya, ya, generasi mudanya itu tidak mau belajar tentang sejarah dan kebudayaan di daerahnya masing-masing. Nah, kayak gitu. Sebagai generasi penerus bangsa dan generasi muda atau milenial, perlu mengembangkan sikap cinta tanah air, salah satunya dengan melestarikan keberagaman kebudayaan nasional dari berbagai daerah. Nah, Bapak ulangi sekali lagi, kita sebagai kaum muda, kaum milenial, kita harus mengembangkan kebudayaan kita masing-masing. Seperti apa kita contohkan nanti, ya. Seperti kamu suka apa? Suka menari, ya. Latihan di sanggar kayak gitu, ya. Terus kalian suka apa? Suka kesenian banyak. Reok juga ada. Pencak silat itu juga termasuk seni. Berikut beberapa contoh sikap yang dapat kalian lakukan sebagai generasi muda sebagai bentuk sikap atau tindakan untuk melestarikan kebudayaan daerah. Nomor 1, mempelajari kesenian tradisional. Nah, ini seperti belajar tarian daerah, lagu daerah, musik tradisional, dan lain-lain. Nah, seperti kesenian tradisional, tarian daerah itu, nah, kita harus, ya, tidak harus bisa menari narian daerah, tapi kita harus mengenali. Setidaknya kita harus mengenali tarian daerah mana, daerah mana itu kita harus mengenalinya. Sehingga nanti kalau ada yang bertanya kepada kita atau kalian, itu kita bisa menjawab. Lagu daerah, nah lagu daerah apa saja, kayak gitu. Setidaknya kita juga hafal 1-2 lagu daerah. Kalau wajibnya kita harus hafal lagu nasional. Nah, lagu nasional Indonesia Raya kita harus hafal. Masa kita makan, ya, makan di Indonesia, kemudian apapun di Indonesia kita masa tidak hafal lagu nasional. Musik tradisional, ya, musik tradisional seperti gamelan, ya, dan lain-lain, ya. Gamelan, kalian bisa belajar gamelan, bisa belajar apa, nah tadi tarian daerah, lagu-lagu daerah. Nomor 2, menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari seperti menggunakan bahasa kromo inggil dengan orang yang lebih tua. Nah, ini yang kami, ya, kami rasakan saat ini, anak-anak muda itu lebih suka, ya, lebih suka menggunakan bahasa nasional. Tidak apa-apa memakai bahasa nasional, tapi kalian jangan melupakan kebudayaan kalian yang dulu, ya, istilahnya seperti yang dicontohkan mbah-mbah kalian atau bapak ibu kalian, ya. Kalian sebisa mungkin bisa berbahasa krama atau basa kromo. Tidak inggil tidak apa-apa. Kromo inggil tidak bisa, tidak apa-apa. Yang penting kromo alus. Tidak, ya, tidak bisa kromo inggil tidak apa-apa. Kromo halus itu sudah bagus, ya. Nomor 3, menghargai dan menghargai perbedaan budaya yang ada di daerah lain. Nah, ini kita sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, warga Indonesia, ya, negara Indonesia, kita harus
menghargai perbedaan budaya yang ada di daerah lain. Seperti contoh, nanti kalian ke daerah mana, terus yang mayoritas itu non-Islam, dan apabila kalian ke Bali dan lain sebagainya, itu kan ada prosesi adat mereka, budaya mereka, kalian harus menghargai itu, karena Indonesia itu bermajmuk ya, budayanya banyak sekali yang menjadikan Indonesia itu penuh warna. Yang keempat, berpartisipasi dalam melaksanakan adat istiadat yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat, seperti kegiatan bersih desa, kerja bakti, gotong royong, dan lain-lain. Nah, kalau di desa itu mayoritas kita kan Jawa ya. Kalau Jawa itu biasanya dekat-dekat bulan ini kita itu ada prosesi nyadran. Kalau nyadran itu mengirim doa ya. Sebelum mengirim doa itu kita bersih-bersih makam. Habis bersih-bersih makam kita makan bersama di sekitaran makam. Itu namanya nyadran, mengirim doa kepada leluhur agar ya ditempatkan yang baik ya. Istilahnya kita akan bersinggungan, masih bersinggungan, cuman berbeda alam, masih bersinggungan. Nomor 5, menyelenggarakan festival kesenian daerah untuk mengenalkan budaya nasional kepada masyarakat umum. Nah, ini sudah tarafnya sudah ini, kalau ini kabupaten ya. Kalau kalian bisa mengangkat budaya daerah ke nasional atau budaya nasional kepada masyarakat umum atau lebih lagi ke mancanegara, itu sangat bagus. Tidak melakukan perusakan atau mencoret-coret situs bersejarah, seperti ikut menjaga kebersihan candi, bangunan, lingkungan, keraton, dan lain-lain. Nah, ini kalau di lingkungan kita, Solo Raya itu ada situs-situs bersejarah. Kalau Candi Borobudur juga ada, Candi Prambanan juga ada. Nah, kita kalau pergi ke sana atau liburan ke sana, kita harus ikut menjaga kebersihannya. Seperti kalau makan, membuang, terus bungkusnya itu kita buang ke tempat sampah, bukan seenaknya kita buang saja. Terus kita ke keraton, kita harus ikut peraturan di sana, ya, masuk keraton gimana, harus memakai samir dan lain sebagainya. Ya, kita tidak boleh mencoret-coret situs-situs bersejarah pun juga tidak boleh coret-coret, ya, itu tembok-tembok itu ya, tembok-tembok sekolahan, tembok-tembok apa, itu tidak boleh kita coret-coret. Itu namanya sudah melanggar ya. Nomor 7 yang terakhir, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di setiap sekolah. Nah, kalau ini kan sudah ada menjadikan bahasa ya. Bahasa kita kalau di sekolahan itu ada muatan lokal bahasa Jawa, itu sudah ada kesenian daerah. Kalau kesenian daerah kita sudah mempunyai TS, ya, tapak suci. Tapak suci itu juga kesenian, termasuk kita nguri-nguri budaya Jawa, karena pencak silat itu dari ya istilahnya juga sudah dari zaman dulu kita tetap ya harus merawatnya dalam lingkup pencak silat. Nah, itu. Ya, dari Bapak cuman sekian materi mata pelajaran PPKN kelas 5 pertemuan kelima ini. Apa ada kurangnya atau lebihnya, Bapak mohon maaf. Bila ada salah kata, Bapak mohon maaf. Tetap patuhi protokol, jangan lupa belajar ya. Dan tetap menjaga prokes. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.